Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu Project Citizen. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Lutfi Nurizky, saya sendiri, dengan NPM 083, yang kedua Daniela Tunikmah dengan NPM 099, yang ketiga ada Amanda Oki, NPM 102, yang keempat ada Aulia Dwi, NPM 103, yang kelima ada Abdul Wahid dengan NPM 113. Hasil kerja kelompok kami membahas 5 materi. Yang pertama, cara pendaftaran akta kelahiran online. Yang kedua, apa saja yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran akta kelahiran online. Yang ketiga, menanya apakah pembuatan akta kelahiran online perlu biaya. Yang keempat, menjelaskan berapa lama pembuatan akta kelahiran online. Dan yang kelima adalah hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Nela Tunimah. Kepada yang dipersilahkan. Yang pertama, cara pendaftaran akta kelahiran online. Ke-1, siapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Berikut dokumen yang menjadi syarat dan harus dipersiapkan. Surat pengantar RT atau RW, surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, atau dokter, atau bidan, atau pilot, dan atau nahkoda. Asli dan fotokopi KK bagi penduduk atau SKS. KDS atau surat keterangan pelaporan nikah. Asli dan fotokopi surat nikah atau akta perkawinan orang tua. Asli dan fotokopi paspor bagi orang asing. Surat keterangan kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Dan yang terakhir, surat keterangan dari lembaga sosial untuk kelahiran anak BBM. Next. Yang kedua, daftar melalui online di website Dinas Dukcapil setempat, misalnya https://kependudukanjapil.jakarta.go.id. Yang ketiga, gunakan NIK kepala keluarga atau nomor ponsel yang sudah terdaftar di Kenkominfo. Sistem akan mengirimkan validasi melalui nomor ponsel yang terdaftar. Penting untuk diingat, nomor tersebut tidak dapat didaftarkan lagi menggunakan NIK lain. Yang keempat, ikuti langkah-langkah yang tercantum di laman tersebut dan isi semua data dengan benar. Yang kelima, pemohon menerima bukti pendaftaran melalui email dan akan menerima akta kelahiran dalam bentuk dokumen online. Yang keenam, pemohon bisa mencetak sendiri di rumah dari file yang sudah dikirimkan ke rumah melalui email. Yang ketujuh, sedangkan jika pemohon mau mencetak di kantor Dispendukcapil, bawa bukti pendaftaran yang diterima di email dan datang ke kantor Dispendukcapil setempat. Dua, apa saja yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran akte kelahiran online? Untuk mendaftarkan permohonan pencatatan kelahiran secara online, pertama perlu menyiapkan dokumen-dokumen berikut ini. Pertama, surat kelahiran dari dokter atau bidan atau penolong atau surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM, kebenaran data kelahiran. Yang kedua, nama dan identitas saksi kelahiran. Yang ketiga, kartu keluarga pemohon sebagai kepala keluarga. Yang keempat, kartu tanda penduduk orang tua. Yang kelima, kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua atau SPTJM, kebenaran sebagai pasangan suami istri apabila orang tua dengan kartu keluarga sudah menunjukkan sebagai suami istri. Dan yang terakhir, semua dokumen ini harus difoto atau di-scan dari dokumentasi, bukan dokumen fotokopi. Pastikan semua dokumen ini telah berupa file JPG, JPEG atau PNG dengan kualitas yang baik agar semua tulisan bisa terbaca dengan jelas. Apabila ada dokumen yang berasal dari fotokopian, maka permohonan tidak akan diproses. Menanyakan apakah pembuatan akta kelahiran online perlu biaya. Untuk membuat akta kelahiran online,
ini kita tak perlu khawatir mengeluarkan biaya banyak, karena semua proses ini tidak dipungut biaya sama sekali oleh pemerintah, alias gratis. Hal ini telah diatur dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dikenakan biaya. Jadi, bila ada pungutan biaya terkait pembuatan akta kelahiran, baik cetak maupun online, hal tersebut adalah pungutan liar. Kita bisa melaporkannya ke saberpungli.id disertai dengan bukti-bukti valid dan kronologi kejadiannya. 4. Menjelaskan berapa lama pembuatan akta kelahiran. Jika menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sendiri, waktu pembuatan akta kelahiran adalah 30 hari. Tapi biasanya membutuhkan waktu 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap. Yang kelima, hak anak untuk mendapatkan akte kelahiran. Next. Orang tua wajib mencatatkan identitas diri anaknya sejak dilahirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan kesadaran dari orang tua untuk membuat akte kelahiran anak. Selain juga perlunya dukungan penuh dari pemerintah untuk memudahkan bahkan membebaskan biaya pembuatan akte kelahiran anak sebagai bentuk perlindungan negara. Dalam pasal 5 ayat 2 keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983 menyatakan bahwa yang berhak mengeluarkan akte kelahiran seseorang adalah lembaga catatan sipil. Hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi kantor catatan sipil ialah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan akte kelahiran. Next. Pada subbab yang kedua, pemberian warga negara untuk negara, yang berjudul kewajiban warga negara membayar pajak. Yang pertama, pengertian pajak. Yang kedua, manfaat warga negara jika taat membayar pajak. Yang ketiga, alasan seluruh warga negara wajib membayar pajak. Pengertian pajak. Ya, untuk saat ini yang pertama adalah pengertian pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sebagai warga negara yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum sebagai wajib pajak, memiliki kewajiban yang bersifat memaksa untuk membayar pajak. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Oke, yang kedua, manfaat warga negara jika taat membayar pajak. Manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita taat dalam membayar pajak, diantaranya 1. Infrastruktur dan fasilitas umum. 2. Fasilitas pendidikan lebih maju. Ketiga, pengembangan transportasi umum akan berkembang. 4. Fasilitas kesehatan akan meningkat. Dan yang kelima adalah keamanan dan ketertiban. Alasan seluruh warga negara wajib membayar pajak. Jika masyarakat berperan aktif dalam pembayaran pajak, maka pendapatan negara akan meningkat sehingga bisa mendorong pembangunan nasional ke arah yang lebih baik, maju, dan merata, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercipta. Selain itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan juga rakyat. Pemerintah mengalokasikan dana dengan tepat sasaran dan tidak terjadinya korupsi. Tetapi masyarakat juga harus menyalurkan kewajiban pajaknya secara tepat karena masih terdapat banyak manfaat di sana untuk pembangunan negara dan kemajuan negeri Indonesia.
Jika masyarakat tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, maka hal yang akan terjadi bisa berupa kesenjangan kesejahteraan karena pembangunan yang tidak merata dan sebagainya. Pajak digunakan untuk keperluan negara dan kepentingan masyarakat yang akan memperoleh fasilitas-fasilitas berupa pendidikan, kesehatan, fasilitas-fasilitas berupa pendidikan, pengembangan transportasi umum, pariwisata, keamanan, dan ketertiban, budaya, kelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya. Maka dari itu, kesadaran masyarakat membayar pajak patut diperhatikan. Oke, terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.